Kamu merasa sudah berjuang mati-matian, sudah bangun lebih pagi, sudah mencoba bertahan sekuat mungkin. Tapi begitu kamu membuka layar ponsel, dunia seolah berteriak bahwa Anda kalah cepat. Satu persatu teman sebaya mulai memamerkan pencapaian. Ada yang sudah beli rumah, ada yang sudah menikah, ada yang hidupnya kelihatan beres, ada yang keliling dunia, senyum di tempat-tempat indah. Sementara kamu masih di sini, masih bertarung dengan masalah yang sama setiap hari, masih mencoba kuat, meski hati sering capek dan pikiran penuh pertanyaan. Kenapa hidupku begini-begini saja? Kalau kamu sedang merasakan itu, tenang, kamu tidak sendirian. Selamat datang kembali di Renungan Hidup Dunia dan Akhirat, di mana selama beberapa menit ke depan, kita akan membedah pencuri kebahagiaan terbesar di abad ini. Perbandingan, karena diam-diam. Perbandingan bukan cuma membuat kita sedih, tapi juga membuat kita lupa bersyukur, lupa menikmati hidup, dan lupa bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Kita sering banget tanpa sadar membandingkan hidup kita sendiri dengan hidup orang lain. Tapi masalahnya, kita membandingkan dapur kita yang berantakan dengan ruang tamu orang lain yang terlihat rapi dan indah. Kita melihat mereka tertawa, liburan, sukses, hidupnya seolah ringan. Padahal kita nggak pernah tahu apa yang mereka tangisi saat malam. Kita nggak tahu berapa kali mereka jatuh. Kita nggak tahu berapa banyak tekanan yang mereka simpan diam-diam. Karena tidak semua luka diunggah ke media sosial. Di tahun 2026 ini, banyak orang terjebak dalam kompetisi semu. Kompetisi yang bahkan tidak pernah kita daftar. Tapi kita tetap merasa harus menang, harus cepat, harus lebih, harus terlihat baik-baik saja. Dan akhirnya kita lupa bahwa hidup bukan lomba siapa yang paling dulu sampai. Hidup adalah perjalanan yang setiap orang punya waktunya masing-masing. Ingat baik-baik, membandingkan diri dengan orang lain adalah cara tercepat untuk menghina pemberian Allah pada diri kita sendiri. Karena saat kita sibuk melihat milik orang lain, kita lupa bahwa apa yang kita punya hari ini juga bisa jadi doa yang dulu pernah kita minta. Jika rezeki itu murni soal kecerdasan, maka orang paling pintar di dunia akan otomatis jadi yang paling kaya. Dan kalau rezeki itu hanya soal kerja keras, maka kuli bangunan yang setiap hari mengangkat beban berat berkeringat dari pagi sampai sore seharusnya jadi jutawan paling cepat. Tapi kenyataannya tidak begitu. Karena rezeki bukan cuma soal otak, bukan cuma soal tenaga. Rezeki adalah soal ketetapan, soal apa yang Allah tuliskan untuk kita, dan kapan itu akan sampai. Lihatlah burung di pagi hari. Dia terbang keluar dari sarangnya tanpa membawa makanan, tanpa tabungan, tanpa jaminan. Tapi dia tetap pergi dan pulang dalam keadaan kenyang. Burung itu tidak pernah cemas. Bagaimana kalau jatah ulatku diambil burung lain? Dia tidak stres memikirkan, bagaimana kalau hari ini aku gagal? Dia hanya bergerak, berusaha, lalu bertawakal. Lalu kenapa kita, yang katanya makhluk paling mulia, yang diberi akal, diberi iman, diberi doa, justru sering lebih takut dan lebih cemas dibanding burung? Mungkin karena kita terlalu sibuk mengejar rezeki, sampai lupa siapa yang sebenarnya memberi rezeki. Bunga mawar tidak pernah membenci bunga melati, hanya karena melati mekar lebih dulu. Mawar tidak iri, tidak protes, tidak merasa kalah, karena mereka tahu satu hal, musim mereka berbeda, dan mungkin itu juga yang sedang terjadi dalam hidup kamu. Mungkin
saat ini kamu sedang berada di musim menanam. Musim yang melelahkan, yang penuh keringat, penuh doa, penuh air mata yang disembunyikan. Kamu sudah berusaha, sudah bertahan, sudah berjuang sekuat tenaga, tapi hasilnya belum terlihat. Sementara orang lain sedang berada di musim memanen. Mereka terlihat bahagia, terlihat berhasil, terlihat sampai duluan. Dan tanpa sadar, hati kamu mulai bertanya, kenapa aku masih di sini? Tapi dengarkan ini baik-baik. Jangan paksa dirimu mekar di musim yang salah. Karena kalau dipaksa, yang ada bukan indah, yang ada justru patah. Fokuslah menyiram akarmu. Dengan sabar, dengan doa, dengan ikhtiar, dengan ketaatan. Karena yang sedang Allah bangun dalam dirimu bukan hanya hasil, tapi kekuatan. Dan percayalah, bunga kesuksesanmu akan mekar di waktu yang paling tepat. Menurutnya, kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa sedikit kamu membutuhkan dunia untuk merasa bahagia. Saat kamu mulai bersyukur atas apa yang ada di tangan, Allah akan menambah apa yang ada di hati. Akhirat hanya akan bertanya apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu punya, bukan kenapa kamu tidak punya apa yang orang lain punya. Mulai hari ini, kurangi melihat ke atas untuk urusan dunia, dan mulailah melihat ke bawah agar kamu sadar betapa banyaknya nikmat yang sudah kamu terima, yang Allah berikan namun kamu tidak pernah menyadarinya. Tuliskan di kolom komentar, aku cukup sebagai bentuk janji bahwa mulai detik ini kamu akan berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Sampai jumpa di perjalanan pulang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.